Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Redmi Note 10S ini sepertinya diposisikan untuk mengisi gap antara Redmi Note 10 yang versi biasa dengan Redmi Note 10 Pro. Tapi menurut saya handphone ini bisa mengkanibal dua saudaranya itu, karena handphone ini benar-benar perpaduan yang perfect antara handphone gaming dan handphone stylish. Mau tahu kenapa? Makanya simak video ini sampai habis ya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Dari segi desain, handphone ini memang sepenuhnya memakai bodi dari Redmi Note 10 versi yang biasa, atau bisa dibilang cuma ganti casing aja. Sekeliling bodinya masih terbuat dari plastik atau polikarbonat dan sudah bersertifikasi IP53 atau tahan dengan percikan air. Di bagian sisi kanannya ada tombol power yang mengikuti bentuk framenya, dan di atasnya ada tombol volume. Di bagian atas ada secondary mic, infrared blaster, dan speaker kedua untuk stereo speakernya. Di bagian kiri ada slot kartu SIM yang berisi 2 slot kartu SIM dan micro SD card kalau memori internal yang 128GB tidak cukup buat kalian. Di bagian bawah terdapat lubang headset 3,5 mm, lubang mic, port USB Type-C, dan speaker utamanya. Dan pada back covernya punya finishing yang glossy, yang gampang juga kucel terkena bekas sidik jari. Dan warnanya ini juga sangat mirip dengan finishing yang ada pada Redmi Note 10 Pro. Sementara pada modul kameranya sangat mirip dengan Redmi Note 10 yang versi reguler, berisikan quad cam 64MP. Masuk ke display, handphone ini juga mempunyai jeroan yang sama dengan Redmi Note 10 yang versi reguler. Handphone ini punya layar ukuran 6,43 inci, resolusi Full HD+, panel AMOLED, aspek rasio 20:9 dan proteksi Gorilla Glass 3. Sayangnya memang refresh rate harus absen pada handphone ini. Tapi buat saya sih lebih memilih layar AMOLED daripada refresh rate. Karena kalau pakai layar AMOLED ini memang sangat memanjakan mata dengan warnanya yang tajam dan menampilkan warna hitam yang lebih pekat. Jadi sudah sangat cocok buat saya yang lebih sering berselancar di sosmed, nonton video YouTube, dan kegiatan fotografi dibandingkan bermain game. Dan kalau untuk bezelnya memang bisa dibilang lumayan tebal ya untuk handphone ukuran sekarang. Bagian dagunya juga lumayan terlihat tebal, sementara kamera depannya berbentuk punch hole yang kalau dibandingkan dengan versi Pro terlihat lebih besar. Kemudian pada prosesor, handphone ini punya kelas yang sebenarnya sebanding dengan Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10S ini dilengkapi chipset MediaTek Helio G95 ditemani RAM 8GB per 128GB UFS 2.2. Buat kalian yang punya budget lebih rendah, tersedia juga pilihan RAM 6GB per 64GB di harga 2 jutaan. Skor Antutu versi 9, handphone ini bisa menghasilkan skor di angka 327 ribuan. Ya lumayan lah untuk harga kelas handphone 3 jutaan. Terus juga performa handphone ini memang sangat memuaskan. Kalau buat multitasking sih udah pasti sangat lancar jaya. Sementara kalau buat main game bisa dibilang secara keseluruhan juga sangat lancar dan super smooth. Bahkan Redmi Note 10S ini dapat settingan grafik yang lebih tinggi di beberapa game dibanding Redmi Note 10 Pro. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek video adu cepat antara Redmi Note 10S ini dengan Redmi Note 10 Pro di sudut kanan atas ini ya. Kemudian untuk fingerprint scannernya juga tergolong cukup cepat dan cukup akurat, jarang sekali gagal dalam membuka. Kemudian sama juga untuk face unlock-nya juga sama cepat dan bisa diandalkan bahkan di kondisi minim cahaya sekalipun. Di sektor baterai, Redmi Note 10S ini ditanamkan baterai yang cukup besar, yaitu kapasitas 5000 mAh. Tapi yang jadi kelebihan di sini adalah dukungan fast charging-nya sebesar 33 watt. Mengisi baterai dari 0% sampai 100% hanya memakan waktu sekitar 60 menit aja. Dan untuk pemakaian, kalau buat kasual saja, handphone ini nggak akan masalah bertahan satu harian, atau terkadang bisa sampai besoknya. Sedangkan kalau buat main game intens, ya hampir semua handphone sama aja ya, ketahanannya bakalan jauh berkurang. Terakhir di sektor kamera, handphone ini punya setup yang lumayan oke. Ada quad cam di bagian belakang dengan kombinasi 64MP plus 8MP plus 2 dan plus 2MP. Sementara di bagian depannya ada kamera 13MP.
Untuk hasilnya sendiri sih lumayan sekali ya menurut saya, warnanya itu cukup vibrant dan tajam. Dan berikut ini adalah hasil foto dan video dari Redmi Note XS ini ya, jadi silakan nilai sendiri. Oke semua, itu dia tadi review dari Redmi Note XS ini. Dan kesimpulan saya adalah handphone ini benar-benar perfect berada di kelas harganya. Bahkan kalau disuruh memilih antara Redmi Note X Pro dengan handphone ini, saya malah memilih handphone ini karena ukurannya itu lebih compact, lebih pas di tangan, masih good looking juga seperti yang versi yang Pro. Terus performanya itu menurut saya juga lebih kenceng dari Snapdragon 732G. Terus juga kalau kalian punya budget di bawah 3 jutaan, mending beli Redmi Note XS ini yang versi RAM 6GB ya, daripada membeli Redmi Note X yang versi reguler. Walaupun memang akhirnya kesemuanya tergantung ke selera masing-masing. Seperti biasa, kalau kalian tertarik mau beli handphone ini, linknya saya sudah sertakan di bawah ini ya. Jangan lupa pesannya, jauhi kredit sebisa mungkin, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.